Tuhan Yesus. Biarkan setiap kami boleh mengalami sebuah pengalaman perjumpaan dengan Engkau. Semua penyembahan kami biar jadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat semua kami, baik yang di gereja maupun semua yang di tempat lain, yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan, biar Engkau kembalikan hati kami berbalik kepadamu. Hati kami berpaling hanya kepadamu. Hati kami hanya menginginkan Tuhan dan melepaskan semua yang bukan dari Tuhan. Tidak ada lagi orang yang jalan dalam penyesatan, jalan dalam tipuan dunia, jalan dalam tipuan manipulasi apapun. Semua kembali kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa hidup kami terus diajar Tuhan, kenal akan Tuhan, tapi juga kenal akan hati kami sendiri dan hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara ya Tuhan, dan buat kami semua menangkap isi hati-Mu, Roh Kudus yang tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Semua kita berkata, amin. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, lihat pada ayat yang ke-16, ayat 17, dan ayat yang ke-18. Dalam satu minggu ini saya banyak merenung dan saya banyak bicara dengan Tuhan, khususnya setelah kita melewati akan acara di Jogja. Tapi ini sebuah pelajaran yang menurut saya berarti sekali dan penting sekali buat kelanjutan kita jalan bersama dengan Tuhan. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, 17, dan ayat yang ke-18. Memang topiknya yang di sini perikopnya diberi judul hal berpuasa. Tapi hari ini saya tidak akan mengajar soal hal berpuasa, tapi ada satu sisi lain yang saya ingin Anda bisa menangkapnya. Matius 6, 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara sekalian, kalau saya membaca ayat ini yang saya tangkap. Tuhan tidak sedang mengajar kita bermuka dua, bukan. Tapi sebetulnya ada dua panggung berbeda dalam kehidupan kita, dan itu yang selalu memang akan terjadi demikian. Maka Anda dan saya harus memilih panggung yang mana yang Anda lebih sukai. Tuhan mengatakan namanya panggung pertama, saya berkata merupakan panggung di mana orang lain melihat kita. Itu merupakan sebuah panggung tersendiri, dan Tuhan berkata, apapun pergulatan dalam hatimu, jangan engkau tunjukkan betapa hebat, salehnya, atau kudusnya engkau di depan orang sekedar untuk show. Karena Tuhan berkata, ada panggung berikutnya, dan panggung itu adalah tempat yang tersembunyi, di mana ada Bapa di sorga yang melihat semua yang tersembunyi. Nah, dua panggung ini dalam kehidupan kita ini sangat real. Dan sebenarnya kalau kita salah pilih,
menyukai panggung yang tertentu, kita tidak akan pernah bisa jadi besar, apalagi dipakai Tuhan dengan dahsyat. Seperti apa gambarannya? Saya menggambarkan begini, saudara. Ini gambaran yang saya tangkap. Hidup kita ini seperti pemain sepak bola. Kalau Anda tahu sepak bola, aturan dasarnya kira-kira begini. Pertandingan babak pertama 45 menit. Ya. Kemudian ada break, jeda. Berapa ya? 15 ya. Kemudian lanjutkan 45 menit babak kedua. Jadi 2 babak. 45, istirahat seperempat jam, main lagi 45 menit. Kita ini pemain bola, sebuah kesebelasan misalnya. Misalnya katakanlah kita ini bertanding tur ke Eropa, kesebelasan JKI. Hebat sekali, yang mimpin Pak Hengki misalnya. Maka babak pertama kita menang 1-0. Dan di situ Eropa seperti tersihir. Ada orang-orang Indonesia tidak pernah latihan. Cuma bahasa roh tok, nendang kok bisa kencang menang. Lalu kemudian kita menang 1-0. Maka liputan Eropa breaking news. Sebuah terobosan dalam sepak bola. Orang usah latihan, bahasa roh tok. Lalu nembus gawang lawan. Dan yang luar biasa yang kita kalahkan adalah Barcelona. Sampai Messi pun termangu-mangu. Kok iso? Jadi istilahnya kita menang 1-0. Pada waktu kita menang 1-0, saudara, apa yang terjadi? Penonton semua histeris. Semua tepuk tangan, mengeluh-elukan nama kita. Dan semua teriak-teriak, mereka bersorak-sorai, mereka tepuk tangan, mereka pasang spanduk, mereka nyalakan kembang api dan sebagainya. Lalu kemudian, setelah acara selesai babak pertama, kita semua kesebelasan digiring masuk ke ruang ganti. Ya kan? Di ruang ganti, kondisi berbeda. Kalau pelatih kita ini benar, maka di ruang ganti tidak ada tepuk tangan. Tidak ada celebration. Tidak ada orang dangdutan, nggak ada. Yang ada adalah semua duduk dengan baik. Dan coach akan memaki-maki kita. Di ruang ganti semuanya berbeda. Disitulah dia tegur setiap pemain. Lu males. Golmu itu bejo. Dan segala macam. Saya pernah baca di media, David Beckham nih. Pemain yang paling hebat itu, ketika dia membela MU sekian tahun lalu, di ruang ganti dilempar sepatu sama coachnya. Bayangin saudara. Sampai pelatihnya marah besar, dan dilempar sepatu. Yang lain dimaki-maki. Saudara, ini dua kondisi yang berbeda. Kenapa coachnya marah? Sebab dia berkata 1-0 ini gak ada apa-apanya. Kalau si kutu itu menggila, Messi kan namanya si kutu. Kalau si kutu itu menggila, 1 babak saja 5 gol dia bisa borong sendiri. Nah kita berkata begini, loh, tapi orang di luar tepuk tangan. Lupakan itu. Lu dengerin omongan gua. Dia akan maki-maki kita dengan habis-habisan. Dikoreksi semua salahnya. Kalau perlu dilempar sepatu. Supaya babak kedua hasilkan lebih banyak gol. Sebab dia berkata, ini tidak jaminan sama sekali. Kalau lu bisa golin 10-0, boleh tepuk tangan sebentar. Tapi kalau enggak 10-0, cuman 1-0, kamu sudah tepuk dada. Ini alamat hancur tim ini. Saudara, itulah dua panggung berbeda dalam kehidupan kita ini. Nah, Anda dan saya suka yang mana? Kebanyakan kita suka yang pertama, di mana orang tepuk tangan.
Orang berkata, hebat, 2 jempol, das. Tahu nggak 2 jempol itu? Artinya apa? Mari ngibing. Itu. Tapi orang berbicara, aku cari yang orang tepuk tangan nih. Wow. Bahkan beberapa orang, saudara, sebetulnya ini, tepuk jari pun tak layak. Tapi dia bisa buat begitu rupa, sampai dia merasa harusnya orang standing applause. Tepuk tangan sambil berdiri. Dan tidak suka sama sekali dengan atmosfer ruang ganti, di mana kepala bisa diketak sama pelatihnya, atau sepatu dilempar, dibentak dan dimaki. Kalau kita hanya mencintai tepuk tangan yang di luar, dalam waktu singkat kita akan jatuh dalam kesombongan. Apalagi kalau tepuk tangan itu kita yang ngatur. Tepuk tangan, kayak Anda nonton rekaman TV, kalau Anda tahu, Anda pernah nonton rekaman TV ya, tepuk tangan di kode tuh, ya, tepuk tangan, itu bukan karena mereka spontan, ada yang ngatur tepuk tangannya. Lalu orang berkata gini, wah hebat ya, ditepuk tangani, bukan, itu karena diperintah tepuk tangan, ada yang kode saudara. Bukan spontan tepuk tangan itu. Kalau kita suka dengan didikan, tempat yang tersembunyi, sesuatu yang hanya Tuhan yang melihat, dan suasananya akan beda sekali. Kalau itu yang kita sukai, kita akan cukup aman sebetulnya. Karena babak berikutnya, Anda akan mengabaikan semua tepuk tangan dan kemenangan babak pertama. Tapi saudara akan bisa menangkap, ada yang ajaib sedang Tuhan siapkan buat kita. Jogja buat saya adalah 2 panggung yang jelas. Di terakhir saya melihat tepuk tangan. Tapi saya melihat di bagian belakang, di backstage-nya, ada hal-hal yang mengerikan. Hari ini saya mau cerita dua-duanya. Sebagai sebuah pembelajaran. Tidak dengan tujuan menyalahkan siapa-siapa. Karena semua kita sedang dalam proses terus belajar untuk kenal dengan Tuhan. Saya akan tunjukkan bahwa ini 2 panggung bisa punya suasana yang sangat kontras. Dan kalau kita tidak bisa amati dengan baik, dan tidak mau belajar dua-duanya, kita dalam masalah besar. Saudara, saya mau cerita ruang gantinya dulu. Baru yang tepuk tangannya belakangan. Supaya tepuk tangannya tidak terlalu menarik lagi buat Anda ini. Tapi sisi ininya, karena ini paling penting. Pada waktu kita disuruh Tuhan membuat pasar rakyat, memberi makan rakyat. Dan Tuhan berkata, buat yang besar nak, untuk Jogja. Karena itu bagaimanapun ibu kota Indonesia pertama kali. Waktu persiapan, tentu orang dari kota-kota lain tidak punya akses, kecuali teman-teman yang tinggal di kota yang sama. Jadi merekalah pelaksananya. Dari awal kita sudah berkata begini, ngandalkan Tuhan ya. Ngandalkan Tuhan. Tapi pengalaman dengan Tuhan itu memang tidak bisa diganti dengan cuman teori, saudara. Karena teori Anda bisa ngerti banyak. Waktu pelaksanaan itu belum tentu. Kita mentarget membagi 50.000 paket sebetulnya, 50.000 paket. Dan kemudian pada waktu itu kita berkata 50.000 paket ini kita akan bagi jual murah sekali. Saudara bisa bayangkan itu modalnya sebetulnya 27.000. Kita jual hanya 5.000. Berarti per paket subsidinya 22.000. Ditambah dengan semua biaya yang lain, jadi itu merupakan budgeting yang besar sekali. Dan seperti biasa, kita nggak punya duit. Kita hanya punya secarik mandat dari Tuhan yang berkata, kamu kerjakan ini.
Nah, dengan Tuhan itu asiknya begitu memang. Kalau Anda sudah punya duit, semua orang bisa melakukannya. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu pembagian dari awal, kita sudah berasa sekali. Ini kupon tidak akan sampai ke rakyat total. Tapi antara yang kami rasa dari Tuhan dengan laporan dari bawah, beda sekali. Di hati ini ya, sudah mulai gini, ini jiwa-jiwa nggak kepegang nih. Ini jiwa-jiwa nggak kepegang. Saudara tahu kalau Anda membuat acara seperti itu ya, dengan pengeluaran begitu besar, kalau jiwa-jiwa nggak datang nggak ada gunanya. Kalau Anda hanya cari jualan bagus, tidak usah buat begitu. Anda buka stand di pasar Johar, itu sudah rame banget. Tidak usah buat sendiri, saudara. Itu murah meriah, malah dapat duit. Tapi kalau Anda berkata jiwa-jiwa harus dapat, itu lain cerita. Kenapa kita buat sendiri? Karena kita mau jiwa-jiwa. Bukan soal pasar rakyatnya. Kalau Anda mau rame, gabunglah pasar Johar, pasar Bulu. Anda duduk di situ, jualan tempe goreng. Sama. Engkau dapat duit, nggak dapat jiwa-jiwa. Dan tidak usah repot. Tapi kita mau jiwa-jiwa. Di hati ini Tuhan ngomong, nggak kepegang. Memang sih saudara, butuh ngalami dengan Tuhan. Mereka kerja sangat keras, saya tahu, sangat keras, hebat kerjanya. Tapi kita berkata, ini nggak kepegang nih. Ini jiwa-jiwa nggak kepegang. Terus saya bilang, Tuhan, ini apa yang terjadi? Dan Tuhan berkata begini, kalau tidak mengandalkan aku, dan mengandalkan hanya pengalaman, apa bagusnya? Dan tiba-tiba di mata saya lihat semua, saudara. Dan Tuhan berkata begini, acara kamu atur sebagus apapun, itu hancur sekejap itu bisa. Kita kan pernah ngalami, ingat Semarang Berbagi Bahagia, di tanah yang sebelahnya kita beli itu. Diatur sempurna, bagus, hujan lebat. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya toh? Jadi kalau nggak Tuhan gimana? Kita kan buat dari bawah sampai ke atas. Selama di kecamatan, dahsyat tuh, jiwa-jiwa banyak banget. Begitu puncaknya saudara, hancur lebur. Mau diapain? Pendoa kita tidak kurang kerja keras sampai basah kuyup. Sepatu jeblok semua, wah sudah gak karu-karuan loh. Itu hujan kayak begitu, tidak bisa dikendalikan. Makin ditengking, makin basah kuyup. Mau diatur apa? Yang kedua, Jogja itu rawan gempa. Dan memang sehari sebelumnya gempa loh, 4,6 Richter. Goyang. Saya bilang, iya Tuhan. Ini kalau bukan berkatnya Tuhan ya, Anda tuh mau ngatur apa? Kenyataannya saudara, malam sebelumnya itu, tanggal 19 tuh, badai di alun-alun. Saya bilang, Tuhan, memang betul sih. Bagaimana ngajari orang untuk berkata bergantung ke Tuhan? Karena itu sikap hati, saudara. Semua kalau ngomongnya apa? Oh ya pasti kita bergantung ke Tuhan. Seberapa? Dan saya melihat ini sisi ruang ganti loh. Itu yang dari awal saya bisa membaca ini ya. Moodnya Tuhan itu sudah mulai begini. Lu ingin kehormatan. Dengan tidak dari awal tersungkur di depan kakiku berkata, kalau bukan engkau Tuhan sia-sia. Karena kita berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jadi intinya kalau bukan Tuhan ya sia-sia. Akhirnya dalam pergumulan kurang 2 hari itu saudara, kita akhirnya memutuskan kita buat plan B. Caranya bagaimana? Tambahi paket 15.000 lagi. Kita cetak 300.000 brosur dengan di dalamnya untuk door prize. Dan di situ anak-anak kita, teman-teman Mahanaim, beberapa kota turun langsung ke lapangan ke masyarakat. Bagi masuk keluar kampung sendiri. Dan memang kami lihat kenyataan.
Banyak kampung yang tidak ngerti apa-apa loh. Tapi sisi lain kalau Anda nambah 15.000, berarti budget Anda membengkak. Saudara ngerti ini, struggle-nya ini, saya cerita supaya Anda mengerti dalam pergumulan kehidupan kita ini, sama ini. Kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Dan dari awal saya bilang, Tuhan, ini bagaimana? Makanya minggu lalu sebetulnya habis kebaktian nih, langsung siang saya ke Jogja. Sehingga sore tidak kebaktian saya, karena saya ke Jogja ngomongin, ajak mereka doa merendah. Tapi saya juga jujurnya berkata, ini susah Tuhan. Roh Kudus ngomong gini, kalau semua tahu diri saja. Tapi untuk ngajari orang tahu diri susah. Loh, saya tahu diri, nama saya ini, KTP nomor sekian, RT sekian, alamat di sini. Bukan itu. Tapi ngerti gak sih tanpa Tuhan blessing kita, habis semua. Uang keluar begitu banyak, belum tahu dari mana nutupnya. Loh kalau itu sampai ke rakyat, ya sudahlah haleluya. Nanti kita doa lagi soal duitnya. Tapi kalau sampai rakyat gak datang, dan itu barang kita beli, kita mesti bayar. Tidak boleh dikembalikan, saudara. Bayangin kalau sampai harus tetap bayar, dan tidak ada rakyat yang diberkati, akan jadi apa ini? Memang sampai dengan hari itu saya berkata, wah, Jogja cerah terus berhari-hari. Sampai akhirnya hari Minggunya. Hari Minggu selesai kita berdoa, saudara, dan mereka sudah mulai pasang panggung sebagian. Tiba-tiba hujan lebat Jogja. Kita masih tertawa berkata, oh ini hujan berkat. Karena apa? Masih 2 hari lagi, tenang. Gak apa-apa, hujan sekarang, besok-besok terang. Cara mikir kita itu selalu begitu. Padahal menurut saya, Tuhan memberikan warning. Apa yang bisa kamu buat dengan cuaca begini? Nah, ada satu lagi yang saya mau cerita dengan saudara. Waktu kita pinjam alun-alun dengan pihak keraton, kami tanya, boleh tidak pasang panggung tepat di depan keraton? Kami izin. Kalau enggak boleh, kami geser. Karena kalau digeser itu lucu, enggak enak. Tengah paling enak. Tengah, itu bisa center sana-sini. Mereka berkata gini, boleh. Tapi kalau ada apa-apa, resiko tanggung sendiri. Sebetulnya kalau mereka berkata jangan, kami tidak akan melanggar. Karena mereka bilang boleh dan ditambahi resiko tanggung sendiri, kita dilema. Kalau kita geser artinya kita berkata kami takut. Lah takut apa? Takut kuasa lain tidak suka, marah dan ngerusak. Lah kalau kita buat kebaktian buat raja, di atas segala raja, kok takut sama kuasa lain? Kan susah. Kita cuma satu, tidak boleh takut. Tanya lagi, boleh tapi boleh. Tapi kalau ada apa-apa, resiko tanggung sendiri. Kita berkata, pasang. Begitu dipasang, saudara. Beberapa orang itu jerit berkata gini, nekat. Karena Anda harus ngerti ini aturan, ya. Kalau kita menghadap raja, ya Anda kan mesti jongkok, nyembah. Anda selesai ngomong dengan raja, Anda mundur, ini zaman dulu ya. Anda mundur itu tidak boleh langsung balik badan gini, terus keluar, itu namanya bokongi. Ya, raja nggak demen lihat pantat itu, saudara. Anda mesti mundur dulu, terus ke samping dulu, nyamping. Tanya Pak Marso tuh, mundur, nyamping. Setelah nyamping tidak tepat di hadapan wajahnya nyamping, baru boleh balik.
Itu aturannya begitu. Nah, kalau panggung ditaruh di depan keraton, maka semua puluhan orang, anak-anak kita tetap main musik itu, bokongi raja begini. Nah, itu mereka berkata, kalau ada apa-apa, resiko tanggung sendiri. Pasang, saudara. Karena ada omongan begitu. Kalau nggak ada omongan malah berkata, jangan ya, kita nggak akan berontak dan berkata, harus enggak. Kan itu milik mereka. Tapi karena boleh, ayo pasang. Saudara. Nah begitu dipasang, mulai kejadian. Saya singkatin ya, malam itu badai luar biasa. Sebelumnya itu ada sedikit trouble di leadership lah. Dan karena itu tiba-tiba hari itu sebetulnya panggung datang, hari Senin ya. Itu truk yang bawa atapnya panggung itu di Magelang nabrak orang. Naik motor, remnya blong. Yang satu mati di tempat, mati. Jadi truk ini dan barangnya ditahan di polisi. Itu ngurus untuk nurunkan, mindahkan ke truk lain itu butuh waktu. Menjelang sore itu, waktu JR hari Senin sore, besoknya kan acara. Tetap nggak bisa jalan truknya. Terus saya ngomong, sehingga ada pemberesan. Begitu beres, semua lancar lagi. Tapi sore itu kami JR mulai gerimis. Dan kita mengerti hari itu ada rombongan beberapa istri menteri yang dari Jakarta datang dengan rombongan. Mereka lihat ke panggung juga pada waktu itu sudah reda sih. Terus kita peperangan rohani. Peperangan rohani, doa, hujan berhenti. Hujan berhenti. Lalu ibu-ibu ini datang naik ke panggung. Naik panggung ngobrol. Nah ada wartawan ikutin mereka. Wartawannya ngomong sama saya begini, Pak, ini harus cari pawang hujan ya Pak, karena ini hujan kayak begini. Saya bilang, nggak usah lah, ini sudah beres ini. Tapi ini cuacanya begini Pak, nggak apa-apalah, nanti kan baik, percayalah. Sudah ngomong gitu dong, masa saya bilang gini, iya, saya tak golek pawang hujan, pawang ular, pawang apa. Kan nggak mungkin tuh. Jadi tiap kali dihadapkan kepada kenyataan seperti itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Malam itu mengerikan sekali. Selesai acara, doa, kami balik ke hotel. Saya lagi doa nih dengan beberapa orang. Lagi doa, diberitahu. Karena Ibu Ripkah dan beberapa teman masih di panggung di lapangan. Saya diinfo, Pak, hujan angin mengerikan di panggung. Itu ya beberapa stand, tenda stand saudara. Mereka lihat sendiri tuh. Diangkat sama angin. Dibanting. Sampai 2 kali. Barang yang sama diangkat lagi kedua. Yang kedua itu menghantam beberapa warung di pinggir keraton. Itu ada mbah-mbah tuwek saudara. Saking kagetnya kambruan pingsan saudara. Bawa ke rumah sakit. Begitu sadar ngomong gini, warung kupi. Yang diingat warungnya, saudara. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Ya kita beresi sih. Tapi itu daerah panggung begitu diangkat sampai 2 kali. Banting, saudara. Dan kali kedua menghantam beberapa warung. Itu hujan sudah nggak terkendali. Semua yang pasang panggung berhenti. Ngomongnya begini, tenan toh, kualat toh, bokongi, ini mesti ada apa-apa, besok ada musibah pasti. Takut, kalau belum berhenti hujannya tidak mau kerja. Padahal kita harus loading beras segala macam itu banyak sekali malam itu. Maka saya kembalilah ke sana dengan banyak orang, doa lagi sampai basah kuyup. Saya mikir ini, wah ini muntilan jilid 2 ini. Karena muntilan juga begitu kan, mengerikan. Saya bilang Tuhan ini piye. Jadi kami
doa sampai lewat jam 12 tengah malam. Baru reda. Redanya bukan reda berhenti loh. Gerimis tetap. Terus saya lihat yang kerja mulai kerja lagi. Mungkin rupanya hatinya tenang. Wah, didoake yuk. Kita sembahyang teriak-teriak di tengah-tengah lapangan. Memang jadi ulang tahun yang berkesan buat saya. Dirayakan dengan basah kuyup di tengah-tengah alun-alun utara Ngayuk Jogarta, saudara. Nah, selesai, baliklah, teler. Pulang mandi, keramas, tidur. Jam 2, badai datang lagi. Tapi sudah nggak ada orang, mau gimana, sudah ngeletak semua di kamar hotel. Jam 2 ternyata, badainya datang lagi. Di situ saja, saya bilang gini, Tuhan, ini kalau engkau diam dan tidak bertindak, dan terus seperti ini, besok jadi apa? Saudara, hidup kita ini seperti telur di ujung tanduk sebetulnya. Kalau bukan Tuhan yang megangi kita, habis. Kesadaran dan tahu diri seperti itu, kita harus tanamkan dalam kehidupan kita tiap hari. Saya bilang, saya membayangkan begini, Tuhan. Karena pagi saya bangun, gelap Jogja. Gelap. Saya bilang, hari ini menteri akan datang. Mereka akan disuguhi apa? Kekacauan yang luar biasa. Rakyat tidak ada karena hujan badai begini. Semua jualan jadi basah kuyup. Menteri datang bawa rombongan wartawan. Habis. Saudara, ada hal-hal yang buat kita dilemanya cuma dua. Akan jadi luar biasa atau habis total. Nah, kalau sudah soal cuaca begini, mau ngapain coba? Oh Pak, harusnya itu lombok atau bawang disunduk begini. Sunduk saudara. Badai kayak begitu. Malah percayanya ambil lombok sama bawang. Anda masih ingat ada kemarin gitu kan? Mau diapain? Badai. Sampai saya kan lihat itu sisa daripada panggung yang tenda yang dibanting itu. Sampai udah ngomong gini, ini kayak dibanting loh Pak, 2 kali. Sudah ambruk, diangkat lagi kedua kali, banting lagi. Saya yakin bukan alam biasa sih. Bukan fenomena biasa. Mesti ngapain coba? Ada sebuah titik di mana kita ini tiap kali harus sadar diri. Kalau bukan Tuhan habis. Dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Kesadaran ini penting, saudara. Ini yang saya berkata, ini situasi di ruang ganti. Di mana Tuhan didik kita begitu rupa untuk sadar. Kelemahanmu begitu banyak. Kekuranganmu sangat banyak. Itu masih banyak lagi tuh hal-hal teknis yang, wah haleluya lah saudara. Sampai itu ya, wah saya nggak tahu lagi lah harus seperti apa. Udah sembahyang, udah segala macam. Dan akhirnya pelaksanaannya mulai jalan. Jangan diberkata bahwa terus cuaca cerah, Anda yang di Jogja Anda tahu. Itu cerah tuh cuma sebentar, kira-kira 8:30 saya masih ingat. Matahari keluar, wah bahagia, 5 menit. Kayak orang ngece. Terus tutup lagi, blep, dan tidak pernah bersinar lagi matahari secara langsung. Seluruh Jogja itu gelap, gelap, dan hujan rintik-rintik, terus hujan gak berhenti, sampai malam. Di situ juga saya belajar. Cara mikir kita dengan cara mikir Tuhan itu beda. Ntar saya jelaskan lagi. Lalu acara berlangsung, saya jemput Pak Menteri, datang ke sana, everybody happy. Nanti Anda lihat itu, meriah lah.
10.000 pelajar, menciptakan rekor muri, menterinya memberikan sambutan, Pak Wali Kota Jogja sampai membatalkan umroh untuk nunggoni acara ini. Bayangin sudah dibatalkan, tahu-tahu lihat banjir berantakan semua, orang ngelus dodo, saudara. Terus tak batal, itu sebenarnya kita makanya bilang, kita ini ya kalau enggak Tuhan sabarah. Anda punya jabatan, Anda punya kedudukan, Anda punya duit, Anda punya bisnis, saudara bahkan diurapi Tuhan sekalipun. Kalau tidak tahu diri ya, itu hilangnya cepat sekali. Nah kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita habis ini loh. Yang saya berdoa kita ini mesti ingat terus apapun yang kita buat. Jangan pernah itu hilang dalam kehidupan kita. Yang sudah semua acara berlangsung ajaib. Sebelumnya Tuhan pernah ngomong sama saya, nanti bagianmu selain kesembuhan ilahi, deklarasi. Dan Tuhan berkata, kamu deklarasi 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah loh, saya bilang mateng ini. Dan dia bilang yang Indonesia itu buat manusia. Deklarasi bahasa Jawamu buat alam roh. Kendalikan dengan cara itu, kamu proklamirkan. Semua ditata, diatur, semua bagus. Saya bersyukur ada staf kita, teman kita Abner yang kuliah sastra Jawa. Jadi bagian saya cuma nulis Indonesianya, dia menulis bahasa Jawa alusnya. Kalau orang berkata, wah Bapak melitit boso nih. Bukan, itu orang lain, itu saya cuma baca kok. Itu susah saya tahu. Itu bahasa tinggi sekali. Dan saya suka bahasa Jawa itu karena tinggi lah saudara. Itu bahasa tinggi. So, kalau ngoko itu parah, tapi kalau sudah yang tinggi itu asik sebetulnya. Nah, acara jalan ya. Menjelang acara selesai. Saya nggak tahu lah sampai hari ini tuh idenya siapa. Bisa naik ke panggung satu grup musik yang haleluya, grup dunia masuk. Rokok di panggung dan di situ saya lihat Tuhan itu marah. Pak Yusak sudah diomongin Tuhan. Diterus-terusin Yusak, tidak akan terkendali, akan jadi masalah besar. Kami yang di panggung lihat itu, waduh. Di Niku. Mereka diminta oleh panitia 5 lagu. Berantem di panggung nih saudara. Debat. Kita bilang enggak. Tidak izin kami. Akhirnya cuma 2 lagu. Saudara kita ini mendeklarasikan Indonesia baru. Tapi kalau di dalam Indonesia baru itu ada spirit begitu. Merokok, liar banget. Saya bilang hancur nih. Dan di situ saya lihat sebuah mata Tuhan, sorotan mata nih, marah. Dan Roh Kudus ngomong begini, apa tidak pernah belajar dan melihat mahalnya mendirikan panggung itu? Bukan soal dirikan panggungnya secara manusia. Acara sampai detik ini terkendali, apa tidak tahu? Mahal harganya. Dan butuh anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Untuk kalian bisa jalan sampai detik ini. Dan tidak terjadi masalah. Kenapa setelah diberkati begitu rupa, dinaikkan? Yang tidak aku suka. Mau bagaimana? Satu sisi saya ngerti yang naikin pasti saudara sendiri itu. Gak mungkin orang luar. Ditabrak bagaimana? Waduh, saya bilang, Tuhan, saya naik ke atas, dan setelah selesai 2 lagu, kita beresin, naikin, Tuhan berkata, angkat mahkota. Tetap berkata, ujungnya aku yang naik ke atas, bukan yang seperti ini. Di situ saya melihat, saudara ya, itulah hardikan-hardikan keras, yang di luar Anda mungkin tidak mengerti. Saya cerita, supaya saudara memahami. Itu ruang ganti yang terjadi seperti itu. Saudara tahu nilai yang Tuhan berikan buat kita. Malam itu kami pulang sebetulnya tertunduk saudara. Karena kita sadar nyaris. Anda mesti membaca begini.
Ada yang namanya kejadian biasa. Ada yang namanya kejadian yang tidak biasa. Contoh begini. Yesus beberapa kali itu masuk kota Yerusalem. Ya, tidak ada yang heboh. Tapi menjelang dia mengorbankan dirinya, dia minta nunggang keledai betina yang baru yang belum pernah ditunggangi, dan dia masuk kota naik keledai. Itu merupakan momen yang tidak biasa. Itu momen penggenapan nubuatan. Yang sudah 600 tahun sebelumnya dinubuatkan, tergenapi hari itu. Nah, kalau Anda dan saya kebaktian ibadah buat acara apapun, ada yang normal. Yang nggak ngerti ini ya normal aja. Tapi ada hal yang tidak normal. Itu kairos. Nah, kairos itu memberikan kita kesempatan untuk menorehkan warna. Itu warna apa? Kalau yang Tuhan suka, ya ajaib. Kalau yang Tuhan tidak suka, ini masalah besar. Dan sebetulnya itu yang terjadi. Sepintas, oh enggak apa-apa, ini beberapa Kristen. Bukan soal Kristen. Roh pemberontakan yang dibawa itu yang berbahaya. Karena masih dalam koridor kairosnya Tuhan. Itu seperti wanita yang 12 tahun pendarahan itu loh saudara. Ketika Yesus lewat dia berkata, kalau aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kalau orang berkata, jangan sekarang deh, 2 bulan lagi. Belum tentu akan terjadi saudara. Karena itu butuh namanya akan timingnya Tuhan, waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan harus pas. Dan kalau kita tidak cukup kenal Tuhan, itu ya biasa ketawa-ketawa bagus ya, ketawa sambil kita ikut jogetan. Saudara, itu di sekitar lapangan. Saya ngomong terus terang ya, dukunnya banyak sekali. Banyak anak-anak ketemu, aneh-aneh. Ada yang katanya dituding sama dukunnya, aku tidak suka kamu di sini. Terus dia bahasa roh, geblak dukunnya, geblak. Itu beberapa kejadian di belakang panggung, terang-terangan. Bersila, bakar kemenyan. Udan. Terang-terangan. Itu jumlahnya puluhan, saudara. Sampai kita nyuruh anak-anak jadi bukan ghostbuster, dukun buster, saudara. Karena aneh-aneh. Kira-kira jam 4 itu, ngelompok sebagian duduk di bawah pohon beringin lemes. Ada yang nyalami, yes, kalah, nyalami pulang. Itu puluhan jumlahnya. Kelihatannya kok barang begitu tok, tapi itu mengerikan, saudara. Nah, saya ngelihat ya, itu kenyataan. Saudara tahu ketika kita semua selesai, kita mengerti terlalu banyak hal, catatannya terlalu banyak. Sampai kita bilang, Tuhan, ini lulus gak ya kita ini? Hari berikutnya kami doa, pas ngobrol di tempat makan di hotel, beberapa teman dari Jogja juga datang, kita ngobrolin, kami sharing. Kami doa dan bertobat. Ada yang sampai nangis kayak begitu. Dan Tuhan ngomong gini. Karena saya masih gini, waduh. Satu hal selesai ini Tuhan. Duit TV ini. Dan waktu itulah Tuhan ngomong gini dengan Pak Yusan. Ya wis. Tahu gak ya wis tuh? Bukan 2 jari Tuhan terus ngibing, enggak. Ya wis itu artinya apa? Ya apa boleh buatlah. Yes. Kita diizinkan itu dengan yes. Sebab dia baik. Karena ada pertobatan. Itu ruang ganti. Tapi yang di sini, wah, tepuk tangan kok di sini. Bener. Ada teman beli balon, saudara. Ternyata yang jual itu abdi dalamnya keraton, yang sudah tua,
dan kelihatannya pangkatnya cukup tinggi. Ini orang tua ngomong begini, seumur-umur saya ngabdi di keraton, baru 2 kali kejadian seperti ini. Loh, kejadian apa? Kejadian acara diberkahi Tuhan luar biasa. Yang pertama tahun 82, terus baru kejadian 2012 ini. Loh, kok ngerti diberkahi Tuhan? Dia ngomong begini, kalau kalian buat acara di alun-alun begini, kalau nggak ada apa-apa itu cuma 2 pilihannya. Langitnya terang, panas terik, atau hujan nggak karu-karuan. Itu nggak ada berkahnya. Tapi yang paling baik, kalau dari pagi sampai sore gerimis, ini berkahnya gede. Lihat tuh orang datang terus tahu, wong Yogyo ngerti mas, ini berkahnya gede, berkah Gusti gede katanya. Yang kita tengking itu berkat Tuhan sebetulnya. Kita berkata terang, terang, terang. Untung Tuhan yang ngomong ini, moh. Bahasa Jawa tuh enak, moh. Semarangan. Kita bersyukur tidak semua doa kita dikabulkan Tuhan. Karena banyak doa kita ngaco rupanya. Bu Marso cerita sama saya yang sama. Istilahnya apa Bu? Banyu Mili ya Bu? Itu kalau dari pagi sampai sore hujan, gerimis terus seperti itu tuh diberkati. The best. Tapi kita kan nggak ngerti. Orang Jakarta, orang Semarang ngerti apa soal begitu. Ditenggingi hujannya tuh hanya untung loh, tidak mendengarkan doa kita. Jadi buat orang di bawah mereka ngomong gini, wah ini acara berkahnya luar biasa. Barangnya murah-murah, seneng mereka, happy. Coba Anda lihat itu semuanya tertib. Walaupun kotor semua kaki kita, becek. Ajaib loh. Yang disunat juga berapa itu? 250. Yang dokter gigi kerja keras. Seharian itu ngelayani 833 pasien. Sampai ngilu sendiri giginya dokternya. 833 loh. Bayangin. Itu ajaib sih. Saya dengar tuh ajaib. Lalu kemudian saya dengar lagi yang luar biasa. Ada, kita kan sewa kursi saudara. Sewa kursi itu 2.800 kursi. Setelah dikembalikan semua dihitung, yang punya persewaan ngomong gini, seumur-umur saya kerja ini, setiap kali dibuat di lapangan terbuka, apalagi di alun-alun begini, yang hilang bisa ratusan. Minimal puluhan. Ini keajaiban. Dia pakai istilah bukan hilang, kesingsal cuma 3. Dan 3 nggak ada artinya, karena biasanya ratusan, 2.800. Minimal kita bukan jemaat yang pulang gotong kursi. Karena rupanya banyak orang pulang digotong, kok apik ya, enak, gotong pulang. Yang bayar panitia. Tapi itu kesaksian demi kesaksian yang begitu luar biasa. Anda lihat kesembuhan ilahi. Itu begitu gampang. Orang sampai berkata, kok gampang ya? Coba percaya kok aku waras. Kalau Anda lihat di panggung itu begitu mudah. Ajaib loh. Saya kalau lihat banyak yang luar biasa sih. Itu rombongan menteri happy sekali. Semua begini. Tapi gak ke saya. Ngajai dangdut, siapa gak tahu. Ngibing. Wah semua begini. Itu thumb up. Luar biasa nih. Mereka berkata, ini luar biasa ini. Nanti seluruh Indonesia ya digarap. Waduh, semangatnya luar biasa. Menterinya juga happy sekali. Jadi saya lihat, kalau Anda lihat dari itu ya, ajaib. Tapi di luar tepuk tangannya dahsyat, saudara. Rakyat berkata, ini ajaib. Malioboro sepi. Sampai orang ngomong gini, iki patang dino bangkrut sak Malioboro. Nggak ada orang, sepi. Pokoknya kalau Anda lihat luarnya itu ya, wah tepuk tangan di stadionnya itu tepuk tangan lah. Tapi yang di belakang layar ini, nangis, tegang, dimarahi Tuhan.
Makanya saya berkata, ini yang saya berkata, ada dua panggung yang berbeda. Satu yang di ruang ganti, coach kita, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus, didik kita dengan keras. Ngajari kita untuk kenal hatinya, bergantung kepadanya. Karena ini bukan yang terakhir. Di depan masih banyak tanggung jawab lagi dan dia berkata, kalau ini kamu tidak belajar, bagaimana? Tapi sisi lain, itu luar biasa. Luar biasa. Semua berkata, wah dahsyat, luar biasa. Haleluya pokoknya. Nah sekarang duitnya. Saya 3 hari sebelumnya ketemu seorang pengusaha, orang Jogja. Berkati Tuhan. Tanya begini, Pak, ini masih kurang berapa? Pak? Nah waktu itu belum ada tambahan 15.000 paket lagi. Saya bilang ya kurang sekian miliar Pak. Ketawa, mengguyu toy. Lah nanti itu dari mana Pak nutupnya? Gimana nutupnya Pak? Nah, saya bilang, saya juga ketawa, gitu kan saudara. Ya podo tertawa-tertawa lah. Saya bilang, ya saya juga pengen tahu Pak, dari mana nutup-nutupnya. Itu sampai dengan hari hanya tetap nggak geser, kurang sekian miliar. Saudara, saya ingin berterima kasih buat semua kerja keras Anda, pengorbanan, persembahan, luar biasa. Dari stan-stan itu memberikan persembahan, dari beras yang kita jual, harusnya uangnya sekian, dihitung kenyataan aktualnya lebih. Tiap titik beras itu, uang yang diterima lebih daripada yang seharusnya. Saya juga nggak tahu dari mana itu. Dan jumlahnya begitu signifikan, saudara. Sehingga pada hari H setelah +1 itu, kita masih defisit waktu itu sekian ratus jutaan. Dari sekian miliar. Dalam sekejap itu nggak tahu dari mana. Masuk gitu. Lalu kemudian saya bilang coba dihitung lagi. Dihitung lagi paginya, karena itu masih masuk lagi. Tinggal sisa 390 juta defisitnya. Waktu itulah beliau ini yang hehehe tertawa itu, telepon panitia. Ngomong begini, Pak, semalam saya mimpi Pak. Mimpi apa? Ada pasar rakyat besar di Jogja itu. Ternyata ketua penyelenggaranya saya. Dan masih kurang Pak duitnya. Lah Bapak masih kurang berapa? Dijawab, 390 juta. Ya wis Pak, tak tutup semua 390 juta. Hari ini kita nggak ada utang, semua terbayar, everybody happy. Tapi saya melihat dua panggung. Dan Tuhan berkata, nak, cintai panggung yang pertama tadi. Yang isinya didikan, teguran. Bahkan seperti Beckham dilempar sepatu oleh coachnya. Karena kalau kau hanya ingin yang tepuk tangan orang ini. Dan isinya pujian, kekaguman, decak kagum manusia. Kamu pasti merasa kamu sudah beres semuanya. Dan semuanya serba luar biasa. Yang paling diberkati pasti Ibu Tete. Ada banyak barang yang masih sisa yang bagus-bagus itu. Diserahkan ke beliau untuk melanjutkan pasar rakyat tiap hari yang dia buat. Saya melihat campur tangan Tuhan ajaib. Semua berkata ini luar biasa. Sekarang semua sudah selesai. Tinggal bagaimana kita ini belajar. Melihat semuanya dengan bijak seperti yang Tuhan mau. Saudara, mari belajar. Sukai didikan Tuhan. Tepuk tangan orang sesekali Anda dengar sayup-sayup tidak apa-apa. Jiwa kita toh butuh. Tapi jangan Anda kejar itu. Kalau engkau hanya kejar pujian orang terus, engkau akan mengabaikan akan panggung ruang didikan. Dan kita akan jadi orang yang tidak pernah tahu diri. Jadi orang yang tepuk dada.
dan merasa bahwa kita mampu dan kita bisa. It's not about us. It's about Jesus. It's about Him. Minggu lalu saya memberkati pernikahan Budon dan Kwina. Begitu masuk, Pak Tim bisikin saya. Seseorang datang. Dia adalah guru, bekas guru sekolah minggu saya. Pernah jadi gembala saya. Namanya Pak Pendeta Budi Santoso. Kalau Anda masih ingat, pernah jadi gembala beberapa saat di Pringgading, sebelum beliau menggembalakan Isa Al-Masih di Pegangsaan di Jakarta. Tiba-tiba saya ingat akan apa yang pernah saya alami dengan dia, saudara. Dan itu membuat kita disadarkan dari mana kita semua diambil. Dan mengertilah bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Saya masih ingat, saya masih SD waktu itu. Dan Isa Al-Masih Pringgading pada waktu itu kalau Natal anak-anak itu adalah hal yang besar. Papi saya selalu bagian dekorasi. Saudara, satu hari mereka buat acara center class. Dan Pak Budi ini menjadi Santa Claus-nya, center class-nya. Saya dapat peran pit hitam. Dikasih wig, semua yang dandani papi saya ini kasih wig. Ambilkan angus, apa itu? Pokoknya areng. Muka saya ditutup, dihitamin semua. Di lipstiki saya, saudara. Anda bisa membayangkan, saya dulu kurus. Pakai wig, kasih topi lagi. Waneh sekali. Kasih karung, dan sapu lidi. Kerjaannya apa? Nakut-nakuti anak nakal. Naik mobil moge yang gede itu. Pit hitamnya beberapa. Dan ada center kelasnya. Saya salami dia sih. Dia datang dengan istrinya. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya gini. Kamu itu dulu cuman pit hitam. Kamu bukan Petrus Agung, kamu pit hitam. Kamu hanya bagus untuk nakut-nakuti anak kecil. Setan pun tidak takut sama kamu. Hanya anak kecil yang agak bodoh yang takut sama kamu. Bawanya cuman karung goni dan bawa sapu lidi. Tuhan berkata kamu harus selalu ingat dari mana aku pungut engkau dan dari mana aku ambil engkau. Biar kita belajar dan menyukai didikan Tuhan. Bapak yang ada di tempat yang tersembunyi, melihat yang tersembunyi. Tanpa Tuhan, nggak bisa apa-apa. Anda tiarap, Anda bertobat, Anda selesaikan semuanya. Tuhan kerja dengan cepat. Kami tidak utang 1 rupiah pun dengan siapapun. Jogja selesai dengan tuntas. Thank you buat semua kerja kerasnya dan doanya. Terima kasih sudah jadi berkat memberi makan banyak orang. Saya percaya ada waktunya. Tuhan akan buat kita memberi makan seluruh bangsa. Lihat selalu dari dua sisi. Lihat dari dua sisi. Belajar menyukai didikan Tuhan. Kita akan jadi umat yang dewasa, tetap rendah hati, bergantung kepada Tuhan seutuhnya. Biarkan Tuhan ingatkan kita, dari mana kita dipungut, dari mana kita diambil, dan terus cintai akan didikan Tuhan dalam hidup kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, memintakan berkat Tuhan, terutama Tuhan beri kami teachable spirit, roh yang mau diajar, roh yang mau dididik Tuhan, menyukai didikan Tuhan, menyukai didikan ruang ganti, menyukai didikan pelatih kami yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan, yang kalau perlu mendidik kami, menegur kami, mengkoreksi kami, tapi membuat kami tetap humble, rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Kami sadar kalau bukan Engkau semuanya sia-sia. Hidup kami juga sama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kalau bukan Engkau semuanya sia-sia. Kami bersyukur Engkau didik kami terus dan terus dan terus dan terus. Dan sekarang biarkan blessing Tuhan turun,
buat anak-anakmu. Di dalam nama Yesus, berkat yang terbaik turun, anugerah yang dahsyat turun. Di dalam nama Yesus, terima berkatnya, terima berkatnya, terima berkatnya. Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan mengangkat kami, dan terus terima kami dalam perkenan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.